Oke, halo teman-teman mahasiswa informatika, khususnya yang lagi di semester 4. Pernah kepikiran nggak sih apa bedanya program komputer yang canggih sama AI yang beneran bisa mikir? Nah, jawabannya itu ada di satu kata kunci, penalaran. Di materi kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas logika di balik cara AI bernalar. Ini tuh fondasi penting banget loh. Kalian bakal ketemu ini terus, mau itu pas ngebangun expert systems atau pas coba ngertiin model-model AI yang lebih rumit. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental, yang jadi jantungnya seluruh bidang AI. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa bikin mesin yang bisa bernalar? Dan ingat ya, ini bukan cuma soal hitung-hitungan cepat, bukan soal kalkulasi. Ini jauh lebih dalam. Ini soal gimana mesin bisa ngambil kesimpulan yang logis dari informasi yang dia punya. Persis deh kayak cara kita, manusia memahami dunia di sekitar kita. Nah, buat ngebangun mesin yang bisa mikir gitu, kita butuh dua komponen utama. Yang pertama, kita sebut knowledge base atau basis pengetahuan. Anggap aja ini kayak perpustakaan super canggih di otaknya AI. Isinya semua fakta tentang dunia. Terus yang kedua ada inference engine atau mesin inferensi. Nah, kalau tadi ada perpustakaan, ini nih otaknya, si pemikirnya. Tugas dia adalah memproses semua fakta di knowledge base pakai logika. Disinilah magicnya terjadi. Si mesin inferensi ini nggak cuma diam aja, dia secara aktif menerapkan aturan-aturan logika ke knowledge base. Jadi, dia tuh nggak sekedar baca fakta, tapi benar-benar menghubungkan titik-titik, menyambungkan fakta-fakta itu buat menghasilkan kesimpulan baru, informasi yang bahkan nggak pernah kita tulis secara langsung di kodenya. Jadi, kalau kita kasih tahu dia fakta A dan fakta B, dia bisa mikir sendiri dan menyimpulkan C. Keren kan? Oke, sekarang pertanyaannya gimana cara AI ngobrol pakai fakta-fakta itu? Nah, kita masuk ke blok bangunan yang paling dasar dulu nih, yaitu bahasa yang kita kasih ke AI biar dia bisa paham fakta. Namanya logika proposisional. Anggap aja ini kayak tata bahasa atau grammar level 1 buat AI. Ini cara paling simple buat merepresentasikan fakta. Jadi setiap pernyataan itu nilainya cuma dua, antara true atau false, benar atau salah. Simple banget kan? Contohnya, hari ini hujan, itu bisa jadi true. Langit warnanya ungu, ya jelas false. Logika ini dibangun dari dua hal aja. Pertama, ada yang namanya rumus atomik. Ini tuh pernyataan-pernyataan paling dasar, fakta tunggal. Kita sering simbolin pakai huruf kayak P atau Q. Terus yang kedua, ada penghubung logis. Ini simbol-simbol kayak dan, atau, jika maka. Nah, tugasnya ya buat nyambung-nyambungin rumus atomik tadi, biar jadi kalimat yang lebih kompleks dan punya arti lebih. Nah, tabel ini nunjukin cara kerja salah satu penghubung paling penting, yaitu implikasi atau jika P maka Q. Aturan ini tuh krusial banget dalam logika. Coba deh lihat bagian yang menarik. Kalau premisnya si P salah, kesimpulannya si Q bisa apa aja, dan seluruh pernyataannya tetap dianggap benar. Aneh kan? Tapi coba lihat baris kedua. Sebuah premis yang benar sama sekali nggak boleh menghasilkan kesimpulan yang salah. Itulah inti dari penalaran yang sehat dan logis. Tapi, ada masalahnya. Logika proposisional ini punya keterbatasan yang gede banget. Oke, dia jago buat ngurusin fakta-fakta simpel. Tapi begitu kita mau ngomongin soal objek, propertinya, atau hubungan antar objek, wah dia nyerah. Dia nggak akan bisa tuh merepresentasikan ide kayak semua mahasiswa informatika itu keren. Nah, karena itu kita butuh upgrade. Dan untuk ngatasin masalah itu, kita butuh bahasa yang jauh lebih ekspresif. Inilah yang membawa kita ke level selanjutnya. Nah, di sini kita beneran naik kelas. Coba lihat perbedaannya. Kalau logika proposisional cuma bisa bilang satu fakta, hari ini hujan. Titik. Logika orde pertama atau kita singkat FOL bisa bikin pernyataan umum yang jauh lebih kuat. Misalnya, untuk semua manusia mereka pasti fana. Lihat kan bedanya? Dari satu fakta ke sebuah aturan umum. Jadi, FOL ini ibarat grammar versi pro-nya. Dia ngasih kita alat-alat baru buat ngomongin dunia ini dengan jauh-jauh lebih detail, dan yang paling penting, secara umum. Kekuatan super ini datang dari, ya sebut aja, perkakas baru di dalam toolbox FOL. Ada predikat buat ngejelasin sifat atau properti suatu objek, ada variabel buat jadi wadah sementara si objek, dan yang paling game changer, ada yang namanya quantifier. Inilah yang bikin kita bisa ngomongin soal kuantitas. Apakah sebuah aturan berlaku buat semua objek atau cuma beberapa aja?
Ada dua quantifier utama yang harus kalian tahu. Yang pertama, simbol A kebalik itu namanya quantifier universal. Artinya gampang, untuk semua atau for all. Terus yang kedua, simbol E kebalik itu quantifier eksistensial. Artinya, terdapat setidaknya satu atau there exists. Nah, cuma dengan dua simbol ini aja, AI jadi bisa melakukan generalisasi dengan cara yang logis. Oke, kita udah punya bahasa yang canggih nih. Pertanyaan selanjutnya, terus gimana caranya si AI pakai bahasa ini buat beneran mikir dan bernalar? Jawabannya ada di aturan inferensi atau inference rules. Kalau tadi logika itu grammarnya, nah aturan inferensi ini adalah mesinnya. Ini adalah langkah-langkah konkret yang dipakai si inference engine buat memproduksi pengetahuan baru dari pengetahuan yang udah ada. Dan aturan yang paling terkenal, paling dasar adalah modus ponens. Logikanya super simple, ini logika jika maka yang sering kita pakai sehari-hari. Aturannya gini, 1, kita tahu fakta P itu benar. 2, kita punya aturan yang bilang, jika P benar, maka Q juga pasti benar. Nah, kesimpulannya, ya udah, kita bisa langsung tarik kesimpulan kalau Q itu juga benar. Simple, tapi ini benar-benar jadi tulang punggung banyak banget sistem pakar dan AI klasik. Biar lebih gampang, kita pakai contoh ya. Premis pertama, fakta dasarnya adalah Budi adalah mahasiswa UGM. Terus kita punya aturan, ini premis kedua. Semua mahasiswa UGM wajib mengambil mata kuliah Pancasila. Nah, dengan modus ponens, si inference engine bisa langsung secara otomatis menyimpulkan fakta baru. Oh, berarti Budi wajib mengambil mata kuliah Pancasila. Gitu cara kerjanya. Nah, pendekatan yang barusan kita bahas ini, yang berbasis logika murni, sering disebut AI simbolik. Kuncinya di sini adalah setiap aturan, setiap fakta harus kita, manusia, yang definisikan secara manual satu persatu. Tapi, ternyata ada cara lain. Coba deh bayangin, kalian disuruh bikin aturan buat ngebedain 50 jenis hewan. Jika punya 4 kaki dan melahirkan dan berbulu, maka itu mamalia. Baru 1, belum lagi buat reptil, amfibi, burung. Bisa-bisa kalian harus nulis ratusan bahkan ribuan aturan. Pakai tangan. Capek banget kan? Nah, inilah tantangan terbesar dari sistem yang murni berbasis logika. Dan ini ngebawa kita ke dua aliran besar di dunia AI. Di satu sisi, ada AI simbolik yang barusan kita pelajari. Semuanya berdasarkan aturan logika yang ditulis manusia. Kelebihannya, penalarannya transparan. Kita bisa jelasin kenapa AI ngambil keputusan itu. Nah, di sisi lain, ada machine learning atau pembelajaran mesin. Dia nggak dikasih aturan, tapi disuruh belajar sendiri dari data yang jumlahnya jutaan. Hasilnya bisa sangat akurat, tapi seringkali jadi kotak hitam alias black box. Kita tahu inputnya, kita tahu outputnya, tapi kita nggak bener-bener ngerti kenapa dia bisa sampai ke kesimpulan itu. So, ini pertanyaan besarnya buat kalian semua, para calon jagoan informatika. Kira-kira, masa depan AI itu bakal dikuasai sama logika yang serba transparan atau sama kekuatan kotak hitam yang belajar dari data? Atau jangan-jangan, terobosan paling gila justru datang dari kombinasi keduanya? Sistem hibrida yang punya penalaran logis tapi juga bisa belajar dan beradaptasi. Nah, jawaban dari pertanyaan ini ada di tangan generasi kalian.